Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Engkau satu-satunya sumber kekuatan. Engkaulah Tuhan, tempat kami berlindung. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian hanya layak bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu ya Yesus. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha kuasa, yang memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Satu-satunya dapat kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang pulihkan kami. Nyanyian pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, namamu besar dan layak kami puji ya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami tahu kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Yesus. Dimanapun kami berada saat ini, walaupun kami tidak bisa berkumpul di gereja, walaupun kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, satu hal kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan, Kau tahu ya Bapa, bahwa setiap kami mungkin masih dalam pergumulan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang kelihatan tidak baik, ajar kami terus yakin dan percaya bahwa Yesus tetap baik, bahwa kasih setia-Mu Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah.
Ajar kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan ya Tuhan. Walaupun mungkin pandemi COVID-19 mengakibatkan kami mengalami banyak kesulitan, membuat kami mengalami banyak ketakutan, ajar kami terus berpegang pada janji firman Tuhan, bahwa Engkau tetap setia ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Yesus, jamah kami dimanapun kami berada Tuhan. Ketika kami mungkin beribadah masing-masing di rumah kami, beribadah bersama dengan keluarga kami, Engkau yang tetap jamah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan tetap nyata dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkatilah kami. Biarlah ajar kami untuk fokus sama Tuhan saja. Sebab Kau Allah kami yang baik, Allah yang pelihara hidup kami hingga saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sudah 2 bulan kita tidak bisa beribadah di gereja. Namun saya yakin dan percaya bahwa dimanapun kita beribadah, walaupun kita mungkin beribadah di rumah kita masing-masing atau di tempat kita masing-masing, satu hal saya yakin dan percaya, ibadah tidak bicara mengenai gedung gereja, tapi bicara mengenai hidup dan hati kita yang adalah bait Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saya undang kita tetap fokus dalam ibadah kita. Sebentar kita akan mendengar pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Elia Karamoy. Biarlah kita mau dengar firman Tuhan, sehingga ketika firman ditabur, kita boleh semakin bertumbuh dan berbuah menjadi murid Kristus yang sejati. Kita persiapkan hati dan pikiran kita mau satu pujian, rindu selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sama-sama kita akan pujian ini, rindu selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk kembali datang beribadah di gedung-gedung gereja. Walaupun mungkin saat ini Tuhan, kami masih harus tetap beribadah di rumah. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap ada. Dimanapun kami berseru, dimanapun kami fokus kepada Tuhan, Engkau hadir ya Yesus. Dan kalau sebentar kami akan dengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, Pendeta Elia Karamoy. Allah sertai kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk terima benih firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, mau dididik, mau diajar oleh kebenaran firman-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Yesus, kiranya Engkau berfirman dalam kehidupan setiap kami dan mengubahkan kami. Haleluya, amin. Salam saudara terkasih Jemaat GSPDI Philadelphia Bukit Novo. Saya percaya hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini saya berkhotbah dengan judul Karunia Berbahasa Roh Kudus. Saudaraku terkasih, bahasa Roh Kudus atau bahasa lidah dikenal di kalangan gereja Metakosta dan karismatik. Bahkan ada salah satu gereja yang mengharuskan jemaatnya atau pelayan mimbar seperti WL, singer pengkhotbah, pemusik, pendoa dan lain-lainnya untuk dapat berbahasa Roh Kudus ini. Alasan mereka adalah agar dengan berbahasa Roh Kudus ini itu sebagai bukti bahwa mereka sudah penuh Roh Kudus dan dianggap layak untuk melayani mimbar seperti WL, singer, pengkhotbah, pemusik, pendoa dan lainnya. Akibatnya ada beberapa orang yang tidak dapat berbahasa Roh Kudus ini akhirnya punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, pura-pura bisa berbahasa roh agar bisa melayani di mimbar. Yang kedua, bersikap jujur, tidak bisa berbahasa roh dengan resiko tidak dapat melayani, walaupun secara kemampuan orang tersebut bisa melayani di mimbar sebagai WL, singer, pengkhotbah, pemusik, pendoa dan lain sebagainya. Beberapa orang yang ingin bisa berbahasa roh melakukan cara usaha, yaitu pertama dengan doa puasa. Mereka berpikir bahwa dengan doa puasa maka mereka bisa dapat kepenuhan Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Yang kedua, ikut kursus bahasa roh. Saya mendengar ada kursus bahasa Roh Kudus ini. Yang ketiga, yaitu latihan mengucapkan hafalan-hafalan bahasa roh. Jadi akibatnya ada orang yang dapat bahasa roh secara murni, benar-benar murni dia bahasa Roh Kudus karena memang dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia memiliki karunia bahasa Roh Kudus. Tetapi ada juga orang yang walaupun sudah berdoa puasa, sudah meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bisa berbahasa Roh Kudus, tetapi tidak bisa berbahasa Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun kita tidak bisa berbahasa Roh Kudus, tetapi kita beriman bahwa di dalam hidup kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Nanti saya akan menjabarkan bahwa tanda orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya tidak hanya tandai dengan berbahasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memiliki 9 karunia dan salah satunya adalah berbahasa Roh Kudus ini.
Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan berbunyi, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Saudaraku terkasih, dari ayat yang kita baca ini, latar belakangnya adalah setelah kenakan Yesus, murid-murid disuruh Tuhan untuk tetap tinggal di Yerusalem. Tujuannya adalah mereka menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Setelah 10 hari menanti di Yerusalem, datanglah Roh Kudus berupa lidah-lidah api menghinggapi murid-murid Tuhan. Lalu mereka mulai dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa seperti Partia, Elam, Asia, Mesopotamia, Arab, Mesir, dan lain-lainnya. Pada waktu itu ada perayaan Pentakosta di Israel. Pentakosta pada itu dirayakan sebagai peringatan ucapan syukur panen gandum yang dirayakan selama 7 minggu. Dan banyak orang-orang kudus dari berbagai daerah datang ke Yerusalem untuk memperingati perayaan panen gandum itu, atau yang disebut hari raya 7 minggu tersebut. Dan kemudian mereka mendengar murid-murid Yesus yang dari Galilea umumnya ini bisa berbahasa dalam daerah mereka masing-masing. Seperti saya sebutkan tadi, dari Partia, Elam, Mesopotamia, Mesir, dan lain sebagainya. Pada hari itu, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, itu adalah tanda Roh Kudus yang pertama kali diberikan kepada murid-murid Yesus pada saat itu, Bapak Ibu. Jadi mereka berbahasa lain itu adalah mereka dimengerti oleh penduduk-penduduk dari daerah-daerah tersebut. Syukur sama Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, dalam ayat itu dikatakan bahwa murid-murid Tuhan dalam berbagai bahasa menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apakah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah itu? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup, dan naik ke sorga. Jadi itulah perbuatan-perbuatan besar yang diberitakan murid-murid Yesus ketika mereka diinggipi Roh Kudus. Jadi perbuatan besar itu adalah mengenai perbuatan Allah melalui Yesus anaknya yang turun ke dunia menjadi manusia dan mati, bangkit, hidup, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput kita orang percaya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika orang yang penuh Roh Kudus itu dapat berbahasa asing dan mengerti orang lain yang berasal dari negara asing tersebut. Jadi itu adalah tanda bahwa bahasa Roh Kudus itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang memang Roh Kudus mengaruniakan kepada dia bahasa tersebut. Ada satu kesaksian, dan ini kisah nyata. Ada seorang misionaris dari Eropa diutus Tuhan untuk menginjil orang-orang Afrika. Lalu pergilah misionaris ini ke Afrika dan mencari penerjemah orang Afrika untuk menerjemahkan khotbah-khotbah dalam bahasa Inggris ke bahasa Afrika. Setelah beberapa kali khotbah di gereja, suatu kali penerjemah tersebut sakit dan tidak bisa membantu misionaris ini untuk menerjemahkan khotbahnya. Lalu misionaris ini berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Roh Kudus dalam menyampaikan khotbah
di jemaat Afrika tersebut. Ketika malam hari sedang berkhotbah dan misionaris ini berkhotbah dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Dia berkhotbah dengan lancar dalam bahasa Inggris dan dia melihat jemaat-jemaat yang sebagian besar orang Afrika itu terdiam dan mengangguk-angguk. Artinya dia mengerti bahwa ketika orang misionaris ini berkhotbah memahami apa yang diucapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh misionaris ini. Misionaris ini berpikir ternyata penduduk Afrika itu ada yang sebagian mengerti bahasa Inggris sehingga dia mengerti dan mengangguk-angguk. Setelah berkhotbah, misionaris ini turun dari mimbar dan dihampiri oleh gembala gereja tersebut. Gereja tersebut sebagai masyarakat penduduk Eropa dan gembalanya tentu orang Afrika berkata kepada misionaris ini, "Bapak pendeta, Bapak malam ini sungguh fasih berbahasa Afrika dan saya tidak menyangka Bapak ternyata fasih juga berbahasa seperti kami." Misionaris itu kaget, terkejut bahwa ternyata ketika dia berkhotbah dalam bahasa Inggris, Roh Kudus menerjemahkan khotbah bahasa Inggris itu dalam bahasa Afrika sehingga penduduknya yang menjadi jemaat mendengar itu mengerti bahwa ternyata misionaris ini berkhotbah dalam bahasa Afrika. Inilah karya Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk menciptakan perbuatan-perbuatan besar, yaitu Injil, kabar keselamatan. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan tentang bahasa roh ini, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Di situ dikatakan bahasa roh adalah salah satu karunia dari 9 karunia Roh Kudus. Jadi bahasa Roh Kudus adalah salah satu karunia, Bapak Ibu. Karunia itu adalah pemberian Allah. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena keinginan kita, Bapak Ibu, untuk kita bisa bahasa roh, tapi adalah karunia, pemberian Allah yang diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk menerima bahasa roh. Tetapi di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan 5, di situ Paulus katakan bahwa bahasa roh itu untuk berkata-kata kepada Allah dan memang tidak ada mengerti artinya, Bapak Ibu. Jadi bahasa kudus itu digunakan dalam doa kita pribadi kepada Allah, Bapak Ibu. Dan Paulus katakan bahwa ayat 19 sampai 28 kita baca, Bapak Ibu. Di sana dikatakan hendaknya dalam pertemuan jemaat digunakan karunia bernubuat. Sedangkan kalau ada yang digunakan bahasa roh di jemaat, harus ada yang menafsirkannya. Bahasa roh digunakan untuk berkata-kata kepada Allah dalam doa dan menyembah secara pribadi kepada Allah. Dalam pertemuan jemaat, Paulus katakan, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Artinya, Bapak Ibu, Paulus katakan bahwa berbahasa Roh Kudus itu memang penting sebagai doa kita kepada Allah secara pribadi dalam penyembahan kita sehari-hari. Tetapi Paulus katakan bahwa dalam pertemuan jemaat kita lebih memberkati orang dengan 5 kata dalam mengajar daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh yang tidak dimengerti. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 22, Paulus mengatakan pada jemaat Galatia bahwa bahasa roh itu pasti menghasilkan buah roh yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Orang yang memiliki bahasa Roh Kudus dalam hidupannya, dalam penyembahannya, dia pasti menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh kita tahu yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi orang yang memiliki bahasa Roh Kudus, yang bisa bahasa Roh Kudus, pasti Bapak Ibu, dia menghasilkan buah-buah tersebut. Karena kenapa, Bapak Ibu? Karena memang Roh Kudus itu adalah nyata dalam depan setiap kita, Bapak Ibu. Ya, karena tidak mungkin Bapak Ibu orang yang bisa berbahasa Roh Kudus di gereja dalam doa-doanya itu orang yang pelit, orang yang emosional, pemarah, orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang yang sudah memiliki bahasa Roh Kudus itu dia akan dijadikan oleh Tuhan menjadi berkat bagi keluarganya, masyarakat, dan juga gereja, Bapak Ibu. Ketika dia bisa berbahasa Roh Kudus dan orang melihat buah-buahnya, maka mereka akan melihat bahwa orang ini adalah orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan sehingga menjadi kesaksian hidup bagi orang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi
berkat buat kita semua. Kita memahami, sekalipun kita tidak bisa berbahasa Roh Kudus, kita percaya kita memiliki Roh Kudus yang kita. Kenapa? Karena memang buah Roh Kudus itu adalah nyata. Ya, sekalipun kita tidak bisa berbahasa Roh Kudus, tapi kita bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemurahan hati Bapak Ibu. Sebab apa? Ketika kita memiliki bahasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, nyata perbuatan Roh Kudus itu menjadi berkat Bapak Ibu. Jadi bagi saudaraku yang belum bisa berbahasa Roh Kudus, tidak usah berkecil hati. Percayalah, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita semua, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan buah Roh itu Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu mempunyai tujuan dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi gerejanya, dan bagi masyarakat sekelilingnya Bapak Ibu. Karena dengan memiliki karunia Roh Kudus itu Bapak Ibu, buah-buah Roh itu akan nyata di kehidupan kita, dan kita akan melihat orang bahwa kita adalah pengikut Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Saudara kasih, mari kita berdoa setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu mengenai karunia berbahasa roh. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan Roh Kudus 2000 tahun lalu, dan Roh Kudus hidup dalam tinggal hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan Kau akan memampukan kami lewat karya Roh Kudus dalam menghasilkan buah roh dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan gereja-Mu dan negara kami. Berkatilah kami, lindungilah kami semua Tuhan dari corona ini. Biarlah Tuhan berkati dokter, relawan, tim medis, TNI Polri, bahkan presiden kami dan menteri Tuhan. Biarlah oleh karena penyertaan Roh Kudus sehingga kami semua tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.